Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada anak-anakku sekalian, khususnya peserta didik SMP Martia Bakti kelas 9. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Pada pagi ini, Pak Gilang akan membahas mengenai materi kesebangunan yang salah satu subbabnya adalah materi 2 segitiga yang sebangun dan 2 trapesium yang sebangun. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai materi tersebut, jika kalian rasa bermanfaat materi ini, silakan kalian like, subscribe, dan komen di channel Bapak ini. Dan bila dirasa materi ini adalah materi yang penting, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Terima kasih. Kesebangunan adalah materi berikutnya adalah 2 segitiga yang sebangun. Yang mana di sini terdapat segitiga yang sebangun, segitiga AEC, yang ketiga panjang sisinya AEC, dan segitiga yang besar. Ya, segitiga yang besar ini dan segitiga yang kecil yang di atas adalah sebangun. Kalian lihat di sini ada 2 sisi yang saling sejajar, maka yang di ujung adalah puncaknya. Puncaknya untuk apa? Untuk menjadi acuan kalian untuk menarik garis ke bawah baik sebelah kiri dan sebelah kanan sisi segitiga. Apabila dimulai dari yang A, lalu garisnya balik lagi ke B. A, balik lagi, A dan B. Jadi A per A ditambah B, seperti ini. Lalu ruas yang sebelah kanan, C per C ditambah D. Sama seperti yang ruas sebelah kiri. Lalu yang sisi tengah tidak dijumlah, cukup E per F. Baik, mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Ada segitiga yang sebangun, 2 segitiga yang sebangun dengan panjang sisi 2 dan 3 dan X 6. 2 garis yang sejajar, maka untuk menarik garisnya dari atas, karena sisinya kedua angkanya tersebut ada di sebelah kanan, maka menarik garisnya dari sebelah kanan. Jadi 2 per dari atas melewati bawah, melewati 2 dan 3, maka dijumlah 2 ditambah 3 sama dengan yang tengah, dimulai dari panjang sisi yang terkecil, yaitu X per 6. Apabila bisa dijumlah, silakan kalian jumlah terlebih dahulu seperti ini. 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Sama dengan X per 6. Apabila bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebut, silakan kalian sederhanakan. Tapi di soal ini tidak bisa disederhanakan, ya, karena tidak ada kelipatan 2 maupun kelipatan 5. Disederhanakan juga bisa ke samping, ya, apabila mungkin itu adalah faktornya. Tapi di soal ini tidak bisa disederhanakan karena 5 dan 6 tidak bisa. Ini langsung dikali silang. 5 dikalikan dengan X adalah 5X. Sama dengan 6 dikali 2. X sama dengan 6 dikali 2 adalah 12. 5X, 5 dikali X, 5 pindah ruas. Perkalian pindah ruas adalah menjadi pembagi. 12 dibagi 5 adalah 2,4. Silakan kalian latih sendiri, ada di buku paket kalian halaman 146 nomor 1. Terima kasih. Di contoh soal yang lain, di contoh soal nomor 2, 2 segitiga yang sebangunnya apabila bentuknya seperti ini. Ya, berbeda dengan contoh gambarnya, tetapi tetap dengan menggunakan prinsip yang sama. 2 garis yang sejajar, maka untuk menarik garisnya dari sini, karena terdapat 2 panjang sisi yang sudah diketahuinya ada di sisi bawah, maka ditariknya adalah bagian yang bawah. Dimulai dari yang sisi A yang ditanyakan, A per A ditambah 4, karena panjang sisinya dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan melewati A dan 4, jadi A ditambah 4. Sama dengan 6 per 9, sisi yang terkecil per sisi yang terbesar. Ini bisa langsung kalian kalikan silang karena A tidak bisa ditambah dengan 4, bukan menjadi 4A, tetapi tetap A ditambah 4. 6 dengan 9, kebetulan sama-sama kelipatan 3, bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3. A per A ditambah 4
sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2. 9 dibagi 3 adalah 3. Setelah ini dikali silang. 3 dikali A adalah 3A sama dengan 2 dikali A ditambah 4. 3A kita tuliskan kembali sama dengan 2 dikalikan ke dalam kurung, perkalian distributif. 2 dikali A adalah 2A, 2 dikali 4 adalah 8. Jadi 3A. Tadinya apabila ada 2 variabel, maka salah satu variabel harus pindah ruas. 3A, tadinya positif 2A, pindah ruas menjadi negatif 2A, sama dengan 8. 3A dikurang 2A adalah 1A. Dapat kita tuliskan adalah A saja, sama dengan 8. Bangun kesebangunan yang kedua yang bisa dijadikan soal dalam bentuk kesebangunan adalah 2 trapesium yang sebangun. Umumnya berbentuk trapesium sama kaki. Yang ditanyakan biasanya adalah mencari panjang sisi yang tengah, yaitu panjang sisi F. Caranya adalah sisi A dikalikan G. A kali G, A dikali G, ditambah sisi B dikali E. Lalu dibagi penjumlahan panjang sisi A dan B. Apabila ini diketahuinya ruas panjang sisi sebelah kanan, maka A dan B bisa diganti dengan C dan D. Seperti itu. Contohnya nomor 1, pada trapesium sama kaki yang sebangun ini terdapat panjang sisi 3 dan 5, sisi atas 12 dan bawahnya 20. Mari kita hitung. 3 dikali 20 atas sebelah kiri dikalikan ke yang bawah, ditambah sebelah kiri bawah dikalikan ke yang atas, 5 dikali 12 dibagi penjumlahan sisi sebelah kiri, 3 tambah 5. 20 dikali 3, 60 ditambah 12 dikali 5, 60 dibagi 5 ditambah 3 adalah 8. Ingat, pada bentuk penjumlahan tidak bisa disederhanakan dulu dengan penyebut yang bawah, tetapi kalian harus menjumlahkan dulu bagian atas lalu dibagi dengan yang bawah. 60 ditambah 60 adalah 120 dibagi 8 sama dengan 15. Seperti itu. Adapun cara yang lain selain menggunakan rumus mencari panjang sisi X atau bagian tengah dari trapesium adalah menggunakan garis bantu. Kita gambarkan terlebih dahulu soal trapesiumnya. Bapak umpamakan masih dengan soal yang sama, panjang sisinya 3 dan 5, 12, X, dan 20. Oke. Setelah itu kalian tarik garis, karena panjang sisi yang diketahuinya sebelah kiri, kalian tarik garis bantu atau garis putus-putus dari sebelah sudut kiri yang atas ke bagian tengah, sehingga nanti akan membentuk 2 bangun datar, yaitu yang pertama adalah segitiga yang kebetulan bentuknya sama dengan materi yang sebelumnya tadi, 2 segitiga yang sebangun, dan bangun jajar jenjang. Oke. Kita ingat kembali pada materi bangun datar jajar jenjang memiliki salah satu sifatnya, yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Di sini kita lihat bagian atas 12, maka bagian bawah juga 12. Bagian tengah juga 12. Tapi 12-nya hanya dari panjang sisi bagian tengah ke pinggir, bagian tengah ke pinggir. Ya. Tidak seluruhnya 12. Berarti dari segitiga sebangun ini dapat kita simpulkan bagian bawahnya trapesium yang bawah panjang sisinya 20, sudah ada panjang sisinya 12, maka sisanya adalah 20 dikurangi 12 adalah 8. Kita misalkan di sini panjang sisinya adalah A karena memang belum diketahui. X adalah panjang sisi keseluruhan yang ditanyakan, sama seperti soal sebelumnya tadi. Oke. Sekarang segitiga tersebut kita pisahkan 3, 5, A dan 8. Gunakan prinsip 2 segitiga yang sebangun, 2 garis yang sejajar, maka nariknya dari atas 3
3 per, dari atas sampai bawah berarti melewati 3 dan 5. 3 ditambah 5 sama dengan sisi yang tengah A per 8. Ini bisa dijumlah karena kebetulan dua-duanya sama-sama angka. 3 per 5 ditambah 3 adalah 8 sama dengan A per 8. Bagian penyebut keduanya sama-sama 8, maka ini bisa disederhanakan. Kiri bagi 8, kanan dibagi 8. Perbandingannya sama-sama 1/1. Setelah itu dikali silang, A kali 1 adalah 1A, 3 dikali 1 adalah 3. Maka panjang sisi A-nya adalah 3 bagian atasnya. Harusnya kan sama ya dengan jawaban yang X-nya 15. Karena di sini yang ditanyakan, yang baru dicari adalah panjang sisi A, bukan X-nya. Maka untuk mencari panjang X adalah bagian sisi yang atas 12 ditambah jawaban A tadi 3. 12 ditambah 3 adalah 15. Jawabannya sama. Silakan kalian pilih cara yang lebih mudah, yang menurut kalian mudah untuk dikerjakan. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan ke Bapak untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak ingatkan, di masa pandemi COVID-19 ini selalu kalian menjaga kesehatan dengan menjalankan 3M, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.